Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Kali ini kita akan membahas apa? Kali ini kita akan membahas cara memaksimalkan fitur e-faktur yang ada di Accurate 5. Manfaat dari panduan ini adalah agar Sobat Accurate dapat meminimalisir waktu dan juga kesalahan ketika memindahkan data transaksi ber-PPN dari Accurate 5 ke e-faktur. Nah, apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita mulai input transaksi? Pertama, kita harus cek terlebih dahulu ya di settingan komputer kita atau laptop kita. Untuk regional and language-nya, kita perlu memilih format untuk Indonesia. Untuk short date-nya seperti ini ya, DD garis miring MM garis miring YYYY. Kemudian kita klik di bagian additional setting. Pastikan jangan sampai terbalik ya untuk decimal simbol dan juga digit grouping simbolnya ya, atau istilahnya pemisah antara koma, desimal dan juga pemisah ribuannya. Baik, setelah kita men-setting di bagian regional and language option, kita cek di bagian company info ya, di bagian text information kita perlu setting ya untuk informasi nama perusahaan, alamat, dan juga text registration number, kemudian tipe dan juga KLU-nya. Nah, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita perlu setting juga di preference ya, di bagian taxation. Nah, Sobat Accurate perlu setting untuk pilihan taxation-nya ini. Code in invoice tax number harus dicentang, number for each invoice juga dicentang, rounded lower, kemudian diisi di bagian sampingnya adalah angka 1. Setelah itu kita klik OK. Kemudian berikutnya adalah kita harus membuat kode pajak ya. Jadi dari menulis kemudian ke others, pilih taxes, kita harus buat kode pajaknya ya, kode pajak PPN-nya. Misalkan kodenya T ya. Di sini namanya PPN, rate-nya 10%, kodenya T, namanya PPN. Akun pajak keluarannya adalah PPN keluaran, akun pajak pembeliannya adalah masukannya adalah PPN masukan. Oke, setelah itu kita juga harus memasukkan nomor seri faktur pajaknya dari menulis others ke text number. Nah, kita masukkan di sini nomor ini adalah nomor yang didapat dari DJP. Kita masukkan sesuai dengan nomor yang didapat tersebut. Setelah kita sudah input, kita klik OK. Kemudian kita harus cek juga kelengkapan dari pelanggan, kemudian barang dan juga pemasok. Kita lihat satu persatu. Di bagian pelanggan apa sih yang harus dilengkapi ya? Contohnya misalkan seperti ini. Jadi kita harus isi ya, ini harus dilengkapi semuanya informasi yang ada di sini. Kemudian yang paling penting adalah di bagian sales ya, tab sales. Ini kita harus isi ya dengan kode PPN-nya. Kemudian untuk text numbernya, lalu informasi lainnya juga kita bisa isikan ya. Nah, ini pajak 2 kalau kita misalkan ada PPN, PPNBM kita harus isi ya. Artinya kita buat dulu dan kita isi. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian misalkan ada lagi customer yang lain misalkan seperti ini. Ini juga kita harus isi ya untuk pajaknya. Nah, seperti ini. Ya, text type-nya misalkan masuk ke mana, ke bukan pemungut PPN misalkan. Nah, ini juga perlu dilengkapi ya. Oke, kita lihat tadi di Multipon Jaya juga kita harus lengkapi untuk text type-nya adalah bukan pemungut PPN ya. Kita oke kan. Berikutnya kita harus perhatikan juga di pemasok ya. Di pemasok di sini kita harus pastikan untuk pemasoknya, terutama di bagian pajaknya ya. Nah, di sini kita harus pastikan sudah terisi PPN. Kemudian untuk text type-nya juga harus diisi ya. Ini di sini masuk ke perolehan dalam negeri bukan pemungut PPN ya, seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya adalah itemnya ya. Itemnya juga kita harus perlu perhatikan. Nah, jadi untuk itemnya di bagian sales and purchase, untuk sales tax code dan purchase tax code juga harus diisi dengan kode pajak atau PPN yang sudah kita tentukan. Nah, setelah itu semua sudah beres, nah baru kita bisa mulai untuk menginput transaksi yang dikenakan PPN. Yuk kita lanjut untuk input transaksinya.
Ya, kita input transaksi yang pertama. Contohnya kita bertransaksi di bulan Juni ya, ceritanya ya, bulan Juni 2021. Nah, kita buat transaksi penjualan misalkan. Kita menjual ke Multi Ponjaya ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita isi untuk tanggal transaksinya misalkan 1 Juni 2021. Untuk ship date-nya juga 1 Juni 2021. Itemnya apa yang dijual? Misalkan itemnya Motorola C330 ya. Kita jual misalkan 3 unit ya. Di sini muncul untuk harga dan juga di sini muncul juga untuk PPN-nya. Nah, yang perlu sobat Accurate perhatikan adalah untuk pertama kali kita mengaktifkan fitur e-faktur, untuk nomor pertama ini kita harus isi manual ya. Jadi kita harus ketik manual untuk nomor faktur pajak yang sudah kita masukkan ya di text number ya. Di sini nomornya adalah 900 strip 21 titik nolnya 7 kali 1 2 3 4 5 6 7 1 ya. Jadi untuk pertama kali ini kita harus isi manual terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya, transaksi selanjutnya dia akan increment dari nomor ini ya. Sobat Accurate, pastikan jangan sampai ada yang kurang digitnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini harus betul, tidak boleh salah sama sekali. Kalau sudah, kita tinggal save and close. Nah, itu tadi transaksi simple ya, transaksi penjualan yang dikenakan PPN. Nah, kalau ada transaksi yang ada uang muka, bagaimana cara mencatatnya? Nah, di Accurate 5 perlakuannya jika kita ada menjual barang kemudian ada uang mukanya, maka kita harus melalui sales order terlebih dahulu. Jadi misalkan contoh transaksi kedua ini ada customer ya, namanya Mas Sentosa. Ya, Mas Sentosa, ceritanya dia mau beli barang kemudian ada uang mukanya. Nah, ini harus dicatat di sales order terlebih dahulu ya. Contohnya misalkan kita buat sales ordernya tanggal 2, dia mau beli apa sih? Misalkan dia mau beli Motorola T190. Nah, seperti ini. Ketika dia sudah menginput transaksinya seperti ini, kemudian dia ada memberikan uang muka sebesar berapa. Misalkan besarannya adalah 700.000 uang mukanya. Maka yang perlu kita lakukan dari sales order ini adalah kita klik down payment. Ya, jadi akan muncul form sales invoice dengan itemnya adalah item down payment. Nah, di sini kita harus edit ya, nilainya adalah 700.000. Ya, sesuai dengan uang muka yang dibayarkan. Kemudian inclusive text-nya kita lepas. Nah, di sini Sobat Accurate perhatikan, dia untuk nomornya sudah increment ya, dia sudah mengambil nomor selanjutnya yaitu 900 strip 21 titik 07 kali 2. Nah, kita tinggal sesuaikan saja tanggalnya, misalkan uang mukanya tanggal 2 juga ya, sesuai dengan sales ordernya tadi. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, pada saat kita terima uang mukanya, nanti kita tinggal klik tombol sales receipt. Di sini saya tidak membahas untuk sales receipt-nya, kita fokus untuk transaksi yang dikenakan PPN-nya saja. Oke, kita save and close ya. Jadi di sini kita sudah mencatat uang mukanya. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan hari berikutnya si Mas Sentosa ini melunasi sisanya dan barangnya juga kita kirimkan. Nah, kita bisa langsung buat sales invoice saja. Nah, di sini Mas Sentosa ya, tanggalnya adalah misalkan tanggal 3. Tanggal 3, kemudian kita pilih ya, select SO karena tadi awalnya dari pesanan. Kita pilih SO-nya. Nah, Sobat Accurate perhatikan di sini sudah nomor 3 ya. Itemnya seperti ini dan di tab down payment ini ada uang muka ya. Uang muka ini akan mengurangi nilai sisa yang harus dibayar ya. Jadi kalau misalkan tadi sudah 700.000, berarti ini tinggal bayar kekurangannya atau 1 jutanya ya. Di sini juga akan ada faktur pajak lagi ya, yang ketiga. Nomornya 900 strip 21 kosongnya 7 kali 3. Kita save and close. Ya, jadi kurang lebih tadi cara untuk mencatat transaksi yang dikenakan PPN ada uang muka, kita harus input terlebih dahulu dari sales order, kemudian uang muka, dan terakhir adalah sales invoice untuk settlementnya. Ya, jadi ada 3 step ya di luar dari proses pembayarannya itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah transaksi dengan mata uang asing. Nah, bagaimana kalau ada transaksi mata uang asing? Caranya sama ya seperti kita membuat transaksi penjualan seperti biasa, cuma bedanya nanti kita harus memasukkan rate. Nah, ini misalkan Surya Jaya Elektrik
ada bertransaksi di tanggal misalkan tanggal 4 ya, di tanggal 4 ada transaksi penjualan ke Surya Electric. Nah, di sini ada rate dan fiscal rate. Rate ini adalah untuk DPP-nya, sedangkan fiscal rate ini adalah untuk pajaknya. Bisa sama, bisa juga berbeda ya. Kalau misalkan ada berbeda ya tinggal disesuaikan di fiscal rate-nya misalkan berapa? 14.200 misal. Nah, ini Sobat Accurate bisa tentukan seperti ini. Nah, itemnya apa yang dijual? Misalkan menjual Motorola ini ya. Ini juga kita perlu sesuaikan dari sisi dolarnya berapa gitu ya. Misalkan katakanlah dijual dengan harga 100 dolar gitu ya. Jadi PPN-nya juga 10 ya, karena dia DPP-nya 100. Di sini untuk faktur pajaknya juga sudah nomor 4. Nah, kalau Sobat Accurate perhatikan hasil jurnalnya, kita next, kemudian kita back kembali. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya infokan, fiscal rate-nya ini adalah 142.000 ya untuk PPN keluarannya. Karena apa? Karena mengambil dari nilai yang ada di sini. Fiscal rate ini dikali dengan PPN-nya jadi 142.000 ya. Sedangkan untuk DPP-nya yang ada di bagian penjualan itu 1,4 juta karena nilainya adalah 100 dolar dikali dengan rate yang ada di sini, bukan fiscal rate ya. Jadi supaya Sobat Accurate juga memahami apa itu pemahaman rate dan juga fiscal rate. Oke, selanjutnya masih di transaksi penjualan. Ceritanya bagaimana kalau misalkan ada retur. Nah, kalau ada retur kita juga bisa buat seperti biasa ya, dari sales kemudian ke sales return. Nah, misalkan tadi kita ada transaksi kan ke Multipon Jaya ya, tanggal 1. Kita misalkan ada retur ceritanya nih di tanggal 5. Ada retur dari invoice nomor 1000 ya. Ceritanya ada satu barang yang kita retur. Bisa jadi karena kerusakan atau misalkan ada cacat ya. Nah, kita bisa masukkan kuantitasnya sesuai dengan kuantitas yang diretur. Nah, kalau sudah kita tinggal save and close.